Nama saya Faiz Ahmad, umur 68. Ya, jadi saya dengan Bapak siapa? Nama saya Nur Rahmat. Ya. Bapak udah tahu belum adanya ojek sepeda ini di Tanjung Priok? Ya tahu, memang dulu di sini banyak juga sih tukang ojek sepeda. Tapi belum tahu Pak, di sini udah jarang ya. Kalau untuk akhir-akhir tahun-tahun ini berapa tahun kemudian itu udah jarang sekali Pak, udah sedikit lah. Kenapa Pak? Ya mungkin karena kalau persaingan atau banyak transportasi lain kali gitu ya, istilahnya Grab atau cek pangkalan juga motor itu ya termasuknya. Kalau untuk sepeda itu paling ada berapa orang aja saya lihat sih di lingkungan sini. Terima kasih ya Pak. Oh iya. Ini istri saya punya anak satu, namanya anaknya Wahyu. Terus anaknya Anaknya di sini cuma satu doang. kapan nih kakak mulai bekerja? Oh, dari udah hampir 12 tahun. Ya, Kakak bekerja. ini ya sebagai Eh, saya sebelum ngojek saya kerja kuli-kuli pelabuhan, kuli panggul di pelabuhan pos 8. Saya kalau pagi berangkat jam 7, sampai sehingga saya pulangnya jam 5, kadang-kadang jam 6 baru pulang, jam 6 sore. biasanya bapak Di kalau siang saya di Al-Usna, samping masjid Al-Usna, di pinggir jalan raya itu ada masjid, di situ saya makan. Saya nggak tentu sih, kadang-kadang dapat numpang 3 jalan, 4 jalan gitu. Kalau lagi rame bisa 5 jalan, tapi kalau lagi sepi paling sejalan. Nggak pasti Mbak gitu. dari penghasilan yang bapak dapat? Ya kalau masalah ngojek dari pagi sampai sore, kalau ada rezekinya paling gede-gedenya 70-80 dapat. Minimalnya ke bawah 50.000, kadang 40, nggak pasti. Itu tergantung penumpangnya gitu. Nggak bisa dipastiin dapat seanu gitu. Dan profesi penghasilannya Ya kalau untuk kebutuhan rumah tangga sehari kadang-kadang cukup, kadang-kadang enggak. Ya kita apa adanya aja. Dapat segini ya kita makan yang sederhana gitu. Ada suka dukanya kalau ojek sepeda, kayaknya kadang-kadang kita suka gembira, jadi menghibur gitu, jadi gak banyak pikiran gitu negatif, kita menghilangin rasa apa namanya kalau sepi, nggak begini. Saya kalau sepi biasa aja sama teman-teman ngobrol gitu, bagaimana ini ngojek gitu aja. Saya nggak dapat kita pusing enggak, saya sabarin aja. kalau kenangannya itu yang paling bapak ingat sama ojek sepeda? Yang senangnya Iya. ya, saya kadang-kadang kalau lagi nggak ngojek itu, kalau ada yang ngajak kerja ya saya senang diajak kerja sama temen. Paling kan nggak setiap hari, kadang-kadang cuma seminggu atau 2 minggu udah berhenti. Ya, saya ngojek lagi gitu, ke 9 gitu.
Jadi belum ada kerjaan yang menetap gitu. Ada. Kalau sedihnya. Sedihnya ya kadang-kadang kalau kita sampai sehari 2 hari nggak minimal dapat 20-30 ribu, kita juga kadang-kadang suka gimana ya, perasaan kita sedih gitu melihat orang kok begini-begini. Saya jadi apa namanya, saya nggak sedih gitu, biasa aja saya gitu. Yang supaya kita sampai begini-begini, ya saya biasa aja, gembira gitu. Dan kadang-kadang ada tukang ojek kalau suka sedih kelihatannya apa bagaimana gitu. Kalau saya enggak, tabahin aja lah, memang kita udah pasti kita begini. Masih Lu tahu gak sebelum bapak berprofesi ojek sepeda nih, bapak kerjanya pelabuhan seperti apa? Puli Panggul. Nih, penghasilan bapak dari ojek sepeda cukup gak sih? Nyukupin, kadang dapat, kadang enggak. Oh, seharinya kadang 70, kadang 30, saya dapatnya dia. Iya, nggak pernah dapat duit sekali. 2 hari tuh nggak dapat duit. Tapi itu tergantung juga ya. Kalau lagi rame bisa berapa? Bisa kadang 90, kadang 80 gitu. Iya, dia tuh kerja bangunan, yang proyek 2 tahun. Terus waktu itu udah keluar, udah habis proyeknya, akhirnya ngojek sepeda ada lagi, nyuruh kerja lagi, bangun itu gereja. Iya, kadang Gue bukan juga. saya dulunya kerja ikut orang. Tapi pinginnya dia kerja gitu, pinginnya yang kayak dulu lagi gitu loh, ya nggak kekurangan, ada terus. Hari ini dia tuh nggak pernah megang duit, pas-pasan buat makan doang. Mereka Semangat ya. semangat. Kalau nggak dapet hasil duit, nggak pulang tuh. Nggak pulang, 2 hari nggak pulang. Ojek sepeda adalah transportasi umum yang menggunakan sepeda untuk mengangkut penumpang. Ojek sepeda merupakan salah satu jenis transportasi yang pernah ada di Indonesia, terutama di Jakarta, sejak tahun 1960-an hingga 1970-an. Ojek sepeda yang masih beroperasi di Jakarta saat ini salah satunya di Tanjung Priuk. Pengemudi ojek sepeda di Tanjung Priuk adalah cerminan dari kelompok pekerja informal yang kerap terpinggirkan. Mereka bekerja keras di bawah terik matahari dan hujan, menghadapi resiko kecelakaan yang tinggi, serta ketidakpastian pendapatan. Kondisi kerja yang berat ini kontras dengan peran penting mereka dalam menopang perekonomian lokal. Undang-undang Ketenagakerjaan di Indonesia sebenarnya telah memberikan perlindungan bagi para pekerja. Namun, dalam praktiknya, perlindungan hukum bagi pekerja informal seperti pengemudi ojek sepeda masih sangat terbatas. Mereka seringkali kesulitan mengakses layanan kesehatan, jaminan sosial, bahkan perlindungan hukum lainnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan hidup yang layak. Pasal 33 ayat 1 juga menegaskan bahwa perekonomian nasional harus disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Prinsip-prinsip ini seharusnya menjadi payung hukum yang kuat bagi para pekerja ojek sepeda, yang notabene adalah bagian dari rakyat Indonesia. Namun, realitas di lapangan seringkali berbeda. Para pengemudi ojek sepeda seringkali bekerja dalam kondisi yang tidak ideal. Mereka berpanas-panasan, hujanan, dan harus bersaing ketat untuk mendapatkan penumpang. Pendapatan mereka pun tidak menentu dan sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di era modern seperti sekarang, keberadaan ojek sepeda semakin jarang terlihat.
Pergeseran zaman dan kebutuhan masyarakat yang mengutamakan kecepatan telah mendorong munculnya ojek motor sebagai pilihan utama. Meskipun demikian, ojek sepeda masih tetap bertahan di beberapa tempat tertentu, seperti di sekitar pasar tradisional, di mana mereka digunakan untuk mengangkut penumpang atau barang dengan jarak dekat. Kendaraan ini menawarkan kehangatan interaksi manusia yang jarang ditemukan di transportasi modern. Ojek sepeda adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan sejarah transportasi Indonesia. Kehadiran mereka bukan sekedar alat transportasi, tetapi juga cerminan semangat kerja keras dan perjuangan hidup. Di tengah tantangan zaman, profesi ini mengingatkan kita akan pentingnya menghargai keberagaman dalam kehidupan masyarakat. Semoga kedepannya perhatian dan perlindungan lebih baik dapat diberikan kepada para pekerja informal, seperti pengemudi ojek sepeda, sehingga profesi ini tetap dapat bertahan. Semoga cerita mereka terus menginspirasi dan menjadi pengingat akan makna perjuangan di tengah perubahan.